Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wal rasula ba'da. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat umur, dan nikmat Islam sehingga kita dapat menjumpai bulan suci Ramadan ini tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam semoga tetap tersurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa rahimakumullah, dalam bulan suci Ramadan ini kita harus lebih fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Contohnya adalah membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran dan mempelajarinya. Dalam bulan suci Ramadan kita diwajibkan berpuasa Ramadan sebagaimana dalam firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat tersebut menjelaskan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya untuk berpuasa Ramadan sebagaimana yang diperintahkan umat sebelumnya agar kamu bertakwa. Di dalam puasa Ramadan terdapat juga keutamaan dalam berpuasa. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, Man shoma Ramadhana imanan wa hisaban ghafira lahu taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, niscaya dosa-dosanya akan diampuni yang telah berlalu. Hadirin pemirsa rahimakumullah, izinkan saya untuk sedikit menyampaikan tausiah yang bertemakan doa dapat menyelamatkan takdir yang buruk. Doa adalah perwujudan atau permintaan seorang hamba dengan Tuhannya atau hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Sedangkan takdir adalah perwujudan atau kenyataan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ketetapan. Doa yang pasti dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dibedakan menjadi tiga, yaitu doa orang yang sedang berpuasa, yang kedua doa orang yang sedang melakukan perjalanan, yang ketiga adalah doa orang yang dizalimi. Yang pertama adalah doa orang yang sedang berpuasa. Doa orang yang sedang berpuasa pasti akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ia berbuka. Yang kedua adalah doa orang yang sedang melakukan perjalanan. Doa orang yang sedang melakukan perjalanan pasti akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ia pulang kembali. Yang terakhir adalah doa orang yang terzalimi. Doa orang yang terzalimi akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala jika doa itu baik baginya dan orang yang menzaliminya. Jika doa itu tidak baik, maka akan kembali kepada dirinya sendiri. Takdir dibedakan menjadi dua, yaitu takdir mu'allaq dan takdir mubram. Takdir mu'allaq adalah takdir yang masih bisa diubah oleh manusia dengan beberapa cara. Yang dua adalah takdir mubram, adalah takdir yang tidak bisa diubah oleh manusia. Contohnya adalah kematian. Apapun yang telah, sedang, dan akan terjadi pada manusia, yang baik maupun buruk, semuanya telah tercantum dalam kitab Lauhul Mahfuz jika kalian mengetahuinya. Kitab Lauhul Mahfuz adalah tempat Allah menyatatkan seluruh kejadian di alam semesta sebelum kejadian itu terjadi. Kitab Lauhul Mahfuz diulang-ulang sebanyak 13 kali di dalam Al-Quran, yang salah satunya dalam Quran surat Al-Buruj ayat 22 yang berbunyi fi lauhim mahfuz. Bencana atau musibah adalah sebagian dari takdir buruk manusia. Allah pasti akan menguji hambanya dengan berbagai bencana atau musibah, tetapi Allah tidak akan menguji hambanya melampaui dengan batasnya.
Hadirin pemirsa rahimakumullah, terdapat juga adab-adab saat berdoa. Yang pertama adalah mengangkat tangan. Yang kedua adalah menghadap kiblat, memulai berdoa dengan membaca, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bersolawat Nabi. Yang kelima, berdoa dengan tawadu atau merendahkan diri. Yang keenam, mencari waktu yang mustajab. Yang terakhir adalah mengakhiri doa dengan bacaan hamdalah. Untuk memenangkan pertarungan antara doa dan takdir, kita harus mengebatkan doa-doa kita. Caranya adalah mencari waktu yang mustajab. Contoh waktu yang mustajab adalah saat kita bersujud, saat pada hari Jumat, antara azan dan iqamah, dan pada sepertiga malam. Dan masih banyak lagi waktu-waktu yang mustajab. Doa dan takdir buruk seperti obat dengan sakit. Jika obat kita kuat, maka sakit pun kita akan hilang. Dan jika doa kita kuat, maka takdir buruk pun akan hilang. Doa dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung dikabulkan. Doa dapat dikabulkan di lain hari, dan doa dapat digantikan yang lebih baik, dan doa menjadi tabungan kita di akhirat kelak. Sebelum saya mengakhiri tausiah ini, saya berpesan kepada pemirsa untuk meningkatkan diri demi hari untuk selalu lebih baik. Sesungguhnya orang yang lebih baik dari hari sebelumnya adalah orang yang untung. Dan sesungguhnya orang yang sama dengan hari sebelumnya adalah orang yang rugi. Dan orang yang lebih buruk dari hari sebelumnya adalah orang yang terlanat Allah. Mungkin cukup itu saja yang saya perlu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasru minna wa fathun qarib. Nun wal qalam yawma yasturun. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.